Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope wherever you are in good health. So, my name is Agnes Nurul Khairunisa. I am study in STI Al-Falah. I will explain about passive voice of simple present tense. So, don't go anywhere, stay tuned here. Oke, sebelumnya teman-teman udah tahu belum? Apa sih passive voice itu? Passive voice juga bisa disebut dengan passive sentence, yaitu kalimat pasif, di mana kalimat itu sebelumnya kan ada kalimat aktif sama juga kalimat pasif. Nah, kalau kalimat aktif adalah si subjeknya itu melakukan sesuatu terhadap objek, sedangkan kalimat pasif objeknya yang dikenai suatu pekerjaan. Oke, reason for using passive voice in our daily life. Ada berapa sih alasan kenapa kita menggunakan passive voice di kehidupan sehari-hari? Alasannya ada 3. The first reason, we don't talk about who did the action atau who does the action. Jadi teman-teman, kita itu lebih fokus kepada objeknya, bukan kepada subjeknya. The second reason is we don't know who did the action. Jadi kita tidak mengetahui siapa seseorang yang melakukan action tersebut. Dan alasan yang ketiga, the object is more interesting or important than the subject. Jadi objeknya itu lebih penting dibicarain dibanding subjeknya, teman-teman. Nah, langsung aja, for example, bagaimana sih kita mengubah kalimat active voice menjadi kalimat passive voice? Oke, next. Jadi teman-teman, sebelum teman-teman ingin mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, teman-teman harus tahu dulu pola dasarnya tentunya. Nah, pola dasar dari kalimat aktif itu adalah subjek plus verb plus objek. Sedangkan pola dari kalimat pasif yaitu to be plus verb 3. Nah, to be yang kita gunakan di sini adalah to be present karena kita kan lagi bahas simple present tense gitu. Jadi kita pakai to be-nya to be present. Nah, to be present itu apa aja sih? To be present itu ada 3. Ada are, am, ada is. Kemudian kalian juga jangan lupa si to be-nya ini menyesuaikan dengan subjeknya. Seperti misalkan ada I memakai am. Kemudian ada you, we, they menggunakan are, dan he, she, it menggunakan is. Nah, gitu. Jadi itu jangan lupa ya, teman-teman. Oke. Next, for example, Agnes punya satu kalimat. Kalimatnya, the librarian always set the books. Nah, jadi kalimat ini nanti kita bahas aktif positif, aktif negatif, dan aktif interrogatif gitu. Nah, yang pertama nih ada aktif positif. Kalimatnya the librarian always set the books gitu. Nah, the librarian ini menjadi subjek di kalimat aktif. Kemudian set ini menjadi verb 1 plus lagi the books. The books-nya ini sebagai objek ya, teman-teman. Nah, lalu bagaimana sih cara mengubah ke kalimat pasif? Tentu saja ada polanya. Polanya yaitu subjek plus to be plus verb 3 plus by plus objek. Nah, gitu ya, teman-teman. Mari kita ubah ke kalimat pasif. Kalimat tadi itu ya. Jadi, kalimat pasifnya adalah the books are always set by the librarian. Gitu ya. Jadi the books-nya yang tadi itu objek kita ubah menjadi ke subjek gitu. Terus are itu adalah to be-nya gitu. Kemudian always set. Nah, set ini
adalah menjadi verb 3-nya. Kenapa masih set? Karena set verb 1, verb 3-nya juga set. Kemudian plus by dan the librarian itu sebagai objeknya gitu. Nah, yang kedua ada kalimat aktif negatif. Jadi kalimat aktif negatif itu tinggal dikasih plus not-nya aja teman-teman. Nah, seperti contohnya the librarian not always set the books gitu. Jadi tinggal pakai not aja ya teman-teman. Kemudian itu kan tadi aktifnya. Bagaimana mempasifkannya? Sama saja, tinggal ditambah not. Di kalimat pasifnya the books are not always set by the librarian gitu. Kemudian yang ketiga ada kalimat aktif interrogatif. Nah, kalimat aktif interrogatif ini mempasifkannya, polanya itu kita kedepankan dulu to be-nya, kemudian plus subject, kemudian verb 3 plus objek gitu. Nah, langsung aja ya kalimatnya. Does the librarian always set the books? Kemudian dipasifkan menjadi are the books always set the librarians. Nah, gitu teman-teman contohnya. Banyak sekali contoh yang lain seperti the next. Aku bakalan kasih contoh tentang percakapan passive voice of simple present tense. Oke. Assalamualaikum. Hey Fatimah, how are you? Alhamdulillah, I'm fine. Have you done the Indonesian assignment? My Indonesian assignment has done by me. Can I borrow your Indonesian notebook, Fatimah? My notebook is being borrowed by Yusuf. Oh, okay. Humaira, next weekend I'm going to the mall. I want to buy something. Can you take me? What do you want to buy at the mall? Novel book. Oh, okay. Can I borrow your pen? My pen is borrowed by Siti. Do you want to borrow a pencil? No, thank you. Go use your motorbike, okay? Where is your motorbike? My motorbike is being used by my father. What happened to your dad's motorbike? My dad's motorbike is being driven by my mom to go to the market. Oh, okay. Nah itu teman-teman tadi tentang percakapannya. Nah Agnes juga punya beberapa latihan soal yang nanti bisa kalian pelajari di rumah masing-masing. Segitu yang bisa Agnes sampaikan. Semoga bermanfaat. Oke, thank you for attention. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.